kasus penunjukan hakim yang seharusnya menjadi orang yang sangat bersih ternyata juga terlibat pada kasus seperti ini. Nah, masyarakat menjadi skeptis nih akan penegakan hukum yang berada di Indonesia. Nah, tanggapannya seperti apa? Jadi baik, jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa setiap kasus ya atau katakanlah perkara yang terjadi yang dilakukan oleh oknum, tentu ini tidak bisa dipandang sebagai satu perbuatan institusional ya, tetapi ini lebih kepada perbuatan personal ya, karena kami meyakini bahwa di semua lembaga para penegak hukum bahwa sistem pengawasan itu sudah dilakukan secara sangat ketat ya, di semua lembaga para penegak hukum, bahwa kemungkinan akan ada kebocoran-kebocoran, iya. Mengapa? Karena ini sangat tergantung terhadap sisi personalitas dari setiap aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya, yang kedua tentu saya mengharapkan bahwa masyarakat tidak harus skeptis, ya, tidak harus pesimis. Tetapi inilah menjadi tugas kita, emban kita bersama sebagai anak bangsa untuk bagaimana melakukan mitigasi terhadap setiap persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya tindakan-tindakan personal dari oknum. Ya, ini yang harus kita selesaikan supaya apa? Supaya ya kepercayaan publik itu tetap terjaga. Jadi saya kira bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tentu ini hanya sebagian kecil sesungguhnya ya dari banyak persoalan yang yang kita hadapi. Tetapi kami meyakini bahwa sekali lagi Kejaksaan Agung dalam melakukan ini tentu dalam rangka bagaimana membuat adanya kedaulatan hukum ya, kedaulatan negara di sini ya. Jadi oleh karenanya kami sangat melihat bagaimana kepentingan masyarakat juga, apalagi terkait dengan kasus ini ada sejarahnya ya, terkait dengan kebutuhan masyarakat yang sangat begitu mendesak, bahwa perlu ada pemenuhan dari sisi ekonomi, dan ini jaksa hadir di situ. Nah, oleh karenanya saya kira sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat dimanapun berada, berikan kepercayaan kepada para penegak hukum, dukung supaya tentunya ke depan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. Oke, Pak, ini kan saat ini sudah ada 7 tersangka. Gitu. Untuk perkembangannya sendiri seperti apa? Apakah saat ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut dan kemungkinan ada orang-orang lain selain dari 7 orang? Nah, yang pertama bahwa dalam perkara ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa ya, dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini ya. Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka. Nah, oleh karena mulai kemarin para tersangka itu dipanggil lagi, lalu diperiksa lagi, pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri. Nah, yang kedua bahwa tentu jika memang ada pihak-pihak yang masih harus bisa atau dapat dimintai pertanggungjawaban, itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada. Apakah ada bukti permulaan yang cukup sehingga seseorang atau pihak mana saja pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya saya kira ya perkara ini kan masih dalam waktu yang begitu singkat. Dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, dan itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang ada. Untuk hari ini sendiri, apakah ada pemeriksaan di sini? Nanti kita update ya, karena saya kira pemanggilan kan butuh waktu kan. Nah, apakah nanti penyidik misalnya masih fokus terhadap seperti yang saya sampaikan tadi atau memang sudah dijadwal, nanti kita update. Sedikit penegasan untuk dana yang 60M itu yang diberikan kepada MAN, apakah ini juga dana yang sama yang diberikan MAN kepada 3 hakim yang 22,5 miliar itu? Nah, itu juga akan terus didalami. Tapi kan sesuai dengan rilis yang kita sampaikan bahwa ini kan dijanjikan, katakan dari AN itu kan 20. Lalu setelah dikomunikasikan dengan MAN naik jadi 60. Nah, apakah 60 ini semua atau ini hanya jatah untuk majelis dan seterusnya, ini akan terus didalami ya. Kemudian Pak, terkait ini barang bukti yang disita ini berbagai mobil mewah dan juga motor, ini kaitannya dengan kasus ini sendiri seperti apa Pak? Jadi begini, bahwa tentu dalam proses penyidikan ya, ada upaya-upaya yang disebut dengan penggeledahan, penyitaan ya,
Bahkan ada namanya penangkapan, penahanan, dan seterusnya. Nah, itu menurut hukum acara kita sangat dibenarkan. Nah, yang kedua bahwa tentu penyidik melakukan tindakan antisipatif, ya kan? Ini kan 60 miliar. Nah, tentu negara kan tidak boleh lagi kalah, ya, mengalami kerugian terus-menerus terhadap perbuatan-perbuatan para pelaku, ya. Nah, sehingga penyidik kan harus antisipatif terhadap upaya-upaya dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara itu. Nah, yang ketiga nanti akan dilihat apakah ini merupakan bagian dari alat kejahatan atau hasil kejahatan. Nah, ini yang akan terus didalami oleh penyidik juga, ya. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.